Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzra Ziria dengan NIM D1B1222041. Di sini saya ingin menjelaskan tugas ekologi pertanian yang telah saya lakukan pengamatan pada perkuliahan di lapangan. Pada pengamatan 1, kami berfokus pada satu pohon besar yang dimana daunnya mulai berguguran disebabkan oleh musim kemarau. Musim kemarau atau disebut musim panas merupakan suatu kondisi di mana berbagai daerah di Indonesia mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Selain daunnya berguguran, pada pohon yang kami amati terdapat tanaman yang merambat. Tanaman merambat memiliki karakteristik batang yang lemah dan tidak bisa berdiri tegak, sehingga membutuhkan tanaman lain untuk menopang hidupnya. Pada tanaman yang merambat pada pohon, umumnya disebut interaksi antara makhluk hidup yang satu dengan lainnya, yang disebut simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme yang lain tidak dirugikan dan tidak pula diuntungkan, atau disebut netral. Baik, perkenalkan, nama saya Keisha Deswitya Restinjelita dengan NIM D1B1222033. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang interaksi yang terjadi di sini. Baik, dari tampilan awal, video memperlihatkan adanya jamur pada daun. Interaksi ini dapat terjadi karena adanya kelembaban yang tinggi. Kelembaban yang tinggi pada tanah dapat menyebabkan pertumbuhan jamur yang berlebihan. Jika daun kering terkena kelembaban yang tinggi, maka jamur dapat tumbuh pada daun kering tersebut. Selanjutnya, terdapat pohon yang batangnya mulai melapuk dan ada bercak putih. Hal ini dikarenakan adanya paparan sinar matahari. Paparan sinar matahari yang berlebihan dapat menyebabkan kulit kayu pohon menjadi kering dan pecah-pecah, sehingga menyebabkan pelapukan dan warna putih pada pohon. Kemudian, interaksi yang dapat terlihat selanjutnya dapat terlihat daun yang semakin digali ke bawah nampak menjadi potongan-potongan kecil, berbeda dengan daun di atasnya. Hal ini dapat terjadi karena disebabkan oleh proses yang dinamakan dekomposisi yang terjadi pada daun tersebut. Proses dekomposisi terjadi ketika mikroorganisme seperti bakteri dan jamur memecah bahan organik seperti daun menjadi senyawa yang lebih sederhana. Proses dekomposisi ini memerlukan kelembaban, oksigen, dan suhu yang tepat untuk terjadi. Baik, perkenalkan, nama saya Desi Mardianti dengan NIM D1B1222025. Lokasi pertama dan juga lokasi kedua telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nuzra dan juga Keisha. Nah, saya akan menjelaskan tentang lokasi ketiga. Pada lokasi ini terdapat beberapa jenis organisme yang telah melakukan interaksi. Nah, salah satu interaksi yang terjadi pada lokasi ini adalah interaksi antara pohon akasia dan juga rayap. Interaksi yang terjadi antara pohon akasia dan juga rayap ini merupakan contoh dari hubungan simbiosis mutualisme, di mana kedua organisme tersebut mendapatkan keuntungan. Pohon akasia menyediakan tempat tinggal bagi koloni rayap. Dan rayap merupakan hewan pemakan kayu. Mereka dapat mencerna selulosa yang ada dalam kayu. Rayap memiliki sistem pencernaan khusus yang memungkinkan mereka mencerna selulosa dengan bantuan mikroba simbilon yang terdapat di dalam perut mereka. Dalam hal ini, rayap memiliki kemampuan untuk mencerna kayu yang tidak dapat dicerna oleh sebagian organisme lain. Kemudian, saat pohon akasia menyediakan perlindungan fisik bagi rayap, rayap juga membantu pohon akasia dengan berbagai cara. Salah satunya adalah rayap membantu membersihkan pohon tersebut dari material kayu mati dan juga pembusukan, yang dapat membantu mengurangi resiko infeksi jamur dan juga serangga lain. Kemudian, rayap juga dapat mengurangi tekanan dari hewan pemakan daun yang dapat merusak tumbuhan akasia karena mereka fokus pada kayu yang mati.
Dalam hubungan simbiosis mutualisme ini, kedua pihak mendapatkan manfaat. Pohon akasia mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan, sementara rayap mendapatkan sumber energi yang melimpah dari kayu yang mati tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk interaksi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Elawati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elawati dengan NIM D1B1222007. Di sini saya melanjutkan penjelasan terkait interaksi yang terjadi di lokasi ketiga, di mana interaksi menarik terjadi antara semut rangrang dan pohon akasia dalam lingkup agrobiodiversitas, melibatkan simbiosis mutualisme yang penting bagi ekosistem, di mana simbiosis mutualisme merupakan hubungan simbiotik antara dua organisme yang berbeda yang saling menguntungkan satu sama lain. Simbiosis mutualisme yang terjadi antara semut rangrang dan pohon akasia yaitu semut rangrang yang hidup di dalam rongga-rongga yang disediakan oleh pohon akasia, sementara mereka melindungi pohon dari hama dan serangga lainnya. Di samping itu, pohon akasia menghasilkan nektar yang menjadi sumber nutrisi bagi semut. Nah, melalui hubungan simbiosis mutualisme ini, kita dapat memahami bahwa betapa pentingnya keanekaragaman hayati dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem pertanian untuk pertanian berkelanjutan. Selain interaksi dengan pohon akasia, semut rangrang juga melakukan interaksi dengan tanah, di mana itu memiliki dampak yang signifikan terhadap agrobiodiversitas. Beberapa dampak interaksi yang terjadi antara semut dan tanah yaitu yang pertama, meningkatkan kesuburan tanah. Melalui aktivitasnya, semut rangrang membantu meningkatkan sirkulasi nutrisi dan kualitas tanah, di mana itu memungkinkan pertumbuhan tanaman yang lebih baik dan beragam. Yang kedua, perlindungan terhadap organisme tanah. Semut rangrang dapat membantu mengendalikan populasi serangga tanah tertentu yang dapat merusak ekosistem tanah sehingga mempertahankan keseimbangan agrobiodiversitas. Yang ketiga itu kontribusi terhadap keanekaragaman hayati. Melalui pola interaksinya dengan tanah, semut rangrang secara tidak langsung berkontribusi pada keberagaman mikroorganisme dan organisme lainnya dalam ekosistem tanah yang penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem pertanian. Dengan demikian, interaksi antara semut rangrang dan tanah secara langsung mendukung keberlanjutan agrobiodiversitas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.